Prabowo Subianto kerap menampilkan aksi joget di Pilpres tahun 2024 ini, seperti yang diperlihatkan Capres nomor 2 ini saat debat Capres perdana. Alhasil, joget gemoy ala Prabowo Subianto pun kini trending. Namun, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril punya pandangan tersendiri soal joget gemoy ini. Hal ini karena Prabowo terlampau sering berjoget gemoy setelah debat perdana Pilpres tahun 2024 digelar. Reza Indragiri Amril mengaku berempati. Sudah hampir 2 jam debat berlangsung, eksekutif functioning Prabowo tertakar, dan saya berempati pada beliau, kata Reza Indragiri Amril dalam pesan singkatnya, Rabu 13 Desember 2023. Reza Indragiri Amril mengaku sebagai orang yang mendukung Prabowo pada 2 kali Pilpres. Ia merisaukan eksekutif functioning dari Capres nomor 2 itu. Sekarang bukan kondisi fisik Prabowo yang saya risaukan, toh dia sudah menjalani pemeriksaan di rumah sakit, imbuhnya joget berulang tanpa memperhatikan konteks acara. Ditambah pernyataan-pernyataan Prabowo yang serba, mengambang, dan terputus, itulah yang membuat Reza was-was akan satu hal, yaitu eksekutif functioning Prabowo. Eksekutif functioning bersangkut paut dengan kesanggupan manusia mengelola informasi, lalu membuat keputusan yang solid. Joget Prabowo terkesan sebagai bentuk kompensasi, sekaligus pengalihan perhatian audiens, atas menurun jauhnya kemampuan Prabowo berpikir strategis dan tuntas di level tertinggi pejabat negara. Strategi branding lewat joget juga berpotensi menjadi senjata makan tuan. Ketika orang-orang di sekitar Prabowo terus mengarahkan Prabowo untuk berjoget, itu berarti mereka bukan melatih Prabowo untuk memulihkan eksekutif functioning-nya, melainkan justru mempertumpul kapasitas kognitif Prabowo. Reza menjelaskan Donald Trump juga berjoget pada tahun 2019. Boris Yeltsin melakukan hal yang sama di tahun 1996. Trump jogging selepas lolos dari serangan COVID-19. Yeltsin dikenal punya riwayat penyakit jantung. Jadi, kedua tokoh tadi berjoget dalam rangka meyakinkan publik bahwa mereka sehat. Dan karena sehat, target Trump dan Yeltsin, masyarakat tidak ragu akan kesanggupan mereka memimpin Amerika Serikat dan Rusia, tuturnya. Dari situ, masuk akal jika Prabowo dengan usianya yang sudah lanjut dan kondisi kesehatannya yang jauh dari prima, melakukan pendekatan serupa, guna mempengaruhi persepsi publik. No problem. Setiap kontestan Pilpres boleh bikin siasatnya masing-masing, tapi Trump dan Yeltsin bergoyang asyik cuma di saat berada di panggung, dan ketika musik mengalun, pun hanya 1-2 kali. Mereka tidak menjadikan joget sebagai strategi branding yang dipertontonkan terus-menerus. Pada titik itulah, joget gemoy Prabowo tampak sangat bermasalah. Prabowo joget terlalu sering, tanpa musik pula, dan seperti tak kenal situasi. Saat ditanya hal serius, tanpa jawaban tuntas, Prabowo justru menggenapi jawabannya dengan berjoget. Sebagai orang yang mendukung Prabowo pada 2 kali Pilpres, saya terpukau oleh kegesitan Prabowo di tahun 2014 dan tahun 2019, tambahnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.